dalam dia Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Nanti kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya
Bapak Ibu siap memuji Tuhan. Kita percaya Tuhan kita ajaib. Mari lihat wajah kiri kanan, muka belakang. Apakah ada muka-muka berbahagia, muka bersukacita pada hari ini? Amin. Puji nama Tuhan.
akan naik ke surga untuk kami dan akan datang untuk kami. Terima kasih Bapa. Sungguh tiada yang seperti Engkau, dan hamba percaya Engkaulah Juru Selamat yang hadir di tengah-tengah kami, karena Engkau bersemayam di atas pujian penyembahan. Bahkan Engkau sudah memberkati setiap puji-pujian umat-Mu menjadi dupa yang harum firman, dan setiap kami rindu diberkati oleh firman. Biarlah saat ini Engkau mengurapi setiap kami dengan urapan yang baru. Kau selidiki setiap hati kami, sekecil apapun yang kami perbuat sampai saat ini yang tidak menyenangkan hati-Mu. Tuhan, ampuni kami, sehingga Kau berikan kami telinga sebagai seorang murid, hati sebagai seorang hamba yang mau duduk tenang untuk diberkati oleh firman, sehingga kami menjadi pendengar dan pelaku firman, dan janji-janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Urapi hamba, kuasai seluruh tubuh jiwa hamba, kuasai mulut bibir hamba. Biarlah Kau pakai semacam alat untuk menyatakan isi hati-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasih. Dan biarlah benih firman itu tidak kembali dengan sia-sia, tapi benih firman itu akan jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu untuk diberkati. Di dalam nama Yesus, setiap kami yang siap menerima firman Tuhan dan menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan. Baik, Januari semua pada bersuka cita merayakan Natal yang luar biasa. Walaupun hujan tidak tanggung-tanggung, saudara, semua bersuka cita. Tetapi tahukah di antara sukacita itu sesungguhnya apa yang kita rasakan sukacita itu bagi kita saat kedatangannya ke dunia ini? Atau mungkinkah kita hanya bersukacita menyambut Natal kelahiran Yesus, tapi sesungguhnya makna dari kedatangan Sang Juru Selamat yang harus kita tahu bahwa Dia datang karena kita. Dia mengasihi dunia ini yang penuh dengan dosa, ya. Dia mau berkorban, memberikan nyawanya bagi kita, sehingga keselamatan terjadi. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan hari ini, mari mengikuti teladan Yesus. Kita buka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-18 sampai ke-25. Kita baca pergantian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya di ayatnya yang genap, Bapak Ibu Saudaraku di ayat yang ganjil. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25 dengan berikutnya berjudul penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, dan juga kepada yang bengis. Ayat 19. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berdosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang
sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan memelihara jiwa. Amin, firman Tuhan. Pembahasan kita hari ini terambil dari ayat 21. Sebab untuk itulah saudara dan saya dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk saudara dan saya, dan telah meninggalkan teladan bagi kita, supaya kita mengikuti jejaknya. Pertanyaannya, mengapa orang-orang percaya atau sebagai hamba Allah kita harus menderita? Kita tahu Yesus datang untuk kita karena apa? Dia harus menderita. Kita bergembira, dia lahir, tetapi sebenarnya dia datang untuk menderita bagi kita. Bukan main, dia disiksa, dihina, ya, dicaci maki, dipukul, diludahi, bahkan harus ditombak di atas kayu salib sampai darahnya dia terakhir. Semua itu dia lakukan untuk kita. Nah, kata firman Tuhan, sebab itulah kita dipanggil, ya. Karena Kristus pun telah menderita untuk saudara dan saya, dan telah meninggalkan teladan bagi kita semua, supaya kita mengikuti jejaknya. Enak nggak jadi orang Kristen? Pertanyaannya, enak nggak kita jadi orang Kristen? Sebetulnya susah jadi orang Kristen. Kita harus menderita juga. Kita harus pikul salib kita, bukan salibnya Yesus. Tetapi di balik semua itu ada janji bagi kita, keselamatan, ya, dan juga Tuhan memberkati kita di bumi ini supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang, berkat keselamatan, berkat semua yang kita harus beritakan seperti Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mengapa orang percaya sebagai hamba Allah harus menderita? Poin yang pertama, di dalam ayat 21, kembali kita baca. Dalam penderitaan, kita telah mengikuti teladan Yesus Kristus dan para rasul. Kita tahu, Yesus semua menderita. Rasul-rasul, mana yang tidak menderita? Betul tak? Rasul Petrus, Rasul Paulus, Yohanes, pokoknya semua menderita. Bahkan mereka mati, harus menderita disiksa. Kita tahu Stefanus dirajam batu demi memberitakan firman Tuhan. Rasul-rasul bukan main. Itulah teladan Yesus bagi kita semua orang percaya. Supaya kita juga menderita untuk memberitakan firman Tuhan itu. Karena tanpa penderitaan yang saudara lakukan, tidak mungkin kita boleh menjadi hamba Tuhan atau jemaat Tuhan. Bagaimana orang akan melihat ada Yesus dalam hidup kita kalau dalam hidup kita tidak pernah ada perubahan? Ya, kita mau mengikuti Yesus, dia mengasihi kita, makanya kita pun harus mengasihi sesama kita apapun masalah. Amin. Nah, kita coba baca di dalam Matius 16 ayat 21 sampai 24. Matius 16 ayat 21 sampai 24. 1, 2, 3. Waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan melakukan. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Dengarlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia
Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin, saudara. Sebetulnya Petrus itu murid Yesus. Kenapa Yesus menghadik dia, menegangkan dia, dan menegur dia? Katanya, kiranya Allah menjaga hal itu karena dia mau menyelamatkan Yesus. Tapi Petrus, Yesus menjawab, nyala iblis engkau suatu batu sandungan. Sebetulnya Petrus itu murid Yesus, ya kan? Tetapi ada iblis yang masih hidup di dalam hidupnya, sehingga dia sebetulnya tahu bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita dan dia harus menderita dan mati. Tetapi dia mau mencoba menghalangi Yesus, sehingga Yesus tahu bahwa itu perbuatan adalah iblis. Dan begitu juga dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya harus menderita mengikut Yesus, memikul salib kita, ya, memikul salib kita. Salib kita itu penuh kedagingan, saudara. Betul tak? Penuh egois, kepentingan diri sendiri. Yang penting saya selamat, yang lain biarkan. Yang penting saya sudah bertobat, yang lain biarkan. Ini yang perlu kita ubah. Perlu kita perbaharui diri kita. Bahwa kita harus mengikuti teladan Yesus. Kita harus berkorban, kita harus menderita. Apapun yang harus terjadi, kita selamatkan, beritakan kabar baik itu. Dan biarlah kita berdoa supaya kabar baik itu Tuhan berkati bagi orang yang mendengar, ya, sehingga semakin banyak jiwa diselamatkan dan kedatangan Tuhan kedua kali untuk menjemput saudara dan saya itu dipercepat, sehingga saudara dan saya dalam penderitaan kita harus mengikuti teladan Yesus. Jangan kita enak saja, ya. Tak mungkin kita enak, saudara. Hujan-hujan kita, jangan bicara, enak saja. Iya, lebih baik enak di rumah, enak. Kan kita sudah mendengar firman Tuhan, Natal, merayakan Natal. Ya, padahal kita tidak tahu sesungguhnya Natal itu kedatangan Yesus ke dunia ini sudah menderita, saudara. Enak. Coba dia lahir di mana? Kita tahu semua. Ya, di kandang domba, ya, pakai paklungan, bukan istana loh, ya kan? Sebelum kalau dia mau boleh saja mangkak, ya kan? Tapi kenapa dia lahir dalam keadaan begitu? Supaya dia memberikan teladan bagi saudara dan saya untuk seperti dia, gitu, ya. Bukan kita mau enak-enak selalu. Bukan kita mau semua yang terbaik, tapi berikanlah contoh teladan bagi umat manusia. Bahwa Yesus itu datang menderita sebetulnya. Lahir di kandang domba, di palungan. Tetapi kenapa para gembala datang menyembah dia? Mereka tahu bahwa itulah juru selamat kita. Tanpa kedatangannya kita sia-sia. Karena semua manusia berdosa karena firman Tuhan. Ya, nggak ada yang tidak berdosa. Sebab itu dia datang menderita, menebus saudara dan saya, sehingga keselamatan itu menjadi milik kita semua. Amin. Oleh sebab itu mengikut Yesus memang nggak gampang. Banyak penderitaan yang harus kita lakui. Ya, contoh saja yang kita mungkin suka bersenang-senang, berfoya-foya, ya, suka mungkin menikmati keindahan-keindahan saja, ya, yang duniawi. Misalnya seperti saya dulu senang lihat perempuan, senang main bola, itu harus ditinggalkan. Nonton aja harus ditinggalkan. Sudah sampai sekarang, sudah 20 tahun lebih saya tidak pernah lihat bioskop, saudara. Ya nak? Karena di bioskop itu kan kita nggak tahu lah, banyak setan juga di situ, ya nggak? Ya, di bioskop film-film saja, ya. Maaf saja, film-film apa di TV, wah itu film keluarga. Tapi di sana kalau kita ambil baiknya, ya oke baiknya. Tapi kalau kita ambil jahatnya, kan terjadi perselingkuhan. Terus lah, film keluarga kan umumnya
berbicara masalah begitu, ya kan? Masalah selingkuh lah, masalah apalah. Tapi kalau kita ambil hikmahnya yang baik, kita nggak mau melakukan itu. Tetapi kalau kita berada dalam keadaan digoda seperti setan itu, kita akan berpikir, daripada suami saya jahat, istri saya jahat, lebih baik saya seperti itu. Nah, itulah kenapa saya tidak mau lagi ke bioskop. Selama 20 tahun lebih sejak saya bertobat, saya takut, ya, karena banyak setan. Kita harus pikul salib antara lain itu, ya, meninggalkan itu supaya mata kita tidak berdosa. Amin. Karena dari mata kita bisa berdosa turun di hati, dan timbullah pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita tahu Yesus begitu baik dengan kita, ya. Bahkan coba kita baca di dalam 1 Petrus 4 ayat 13, apa kata firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 13. 1, 2, 3. Halo, 1 Petrus 4 ayat 13. 1, 2, 3. Amin. Amin. Itu yang Tuhan mau, ya. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita harus mengikut Dia sebagai teladannya, ya. Bahkan Filipi 3 ayat 10 berkata apa? Filipi 3 ayat 10 berkata apa? Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ikut Yesus itu enak sebenarnya. Memang menderita awalnya, ya kan? Menderita awalnya, tersiksa rasanya. Yang biasa mungkin bergosip-gosip harus tidak bergosip, ya. Yang biasa suka berfoya-foya, kembar apa, itu harus mengengkang diri, ya. Yang biasa-biasa, ya pokoknya ya tidak bagus ya di dunia ini, harus kita tanggalkan. Itu tidak mudah loh, ya. Tidak mudah. Nyontek apa misalnya, atau tidak jujur, ya kan? Tidak mudah itu kita tinggalkan, saudara. Ya, baik dalam bisnis, dalam kehidupan kita, dalam bersahabat, kita tidak jujur, itu kita harus tinggalkan. Tapi sangat berat itu, saudara. Tetapi oleh karena itu, Yesus tahu kita tidak mampu sendiri, ya. Makanya itu selalulah berharap kepada kasih karunia-Nya, ya, sehingga Dia memampukan saudara dan saya. Tanpa itu kita tidak mampu. Yesus pun sebagai manusia 100%, Dia tidak mampu pasti. Ya, kita tahu di atas kayu salib Dia berkata apa? Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Oleh sebab itu, di saat Dia menjadi manusia, Dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Roh Kudus turun atas Dia. Itulah yang menolong, memberikan kekuatan sebagai manusia 100% dan sebagai Allah 100%. Tahu sakitlah pasti, ya. Kalau saya membayangkan atau melihat filmnya di mana Dia dicambuk, ya, sampai dagingnya keluar, darahnya keluar, menderita, dipaku tangannya. Kita hanya kena sedikit saja, ya, aduh, dia nggak, lukanya sakit, nggak menderita kan? Nah begitu, saudara, karena Dia mengasihi kita. Dan saya percaya Dia tidak mungkin dapat menanggung kalau pribadinya, tetapi karena ada Roh Kudus yang memberikan kemampuan, ya, sehingga
sehingga dia dihibur, diberikan kekuatan, ya. Kita lihat siapa rasul-rasul yang lain, termasuk Stefanus kan, dirajam batu, tak mudah saudara. Sakitnya bukan main kalau dia berbatu saja, ya. Sakitnya bukan main. Tapi ada Roh Kudus yang memampukan kita, ya, untuk melewati penderitaan itu. Makanya janganlah sendiri andalkan kekuatan saudara, tetapi dia sudah tahu bahwa manusia itu tidak mampu, penuh dengan kedagingan, amarah, iri hati, cemburu, ya, suka bertengkar, ya. Semua itu dia berikan kita Roh Kudus untuk menolong kita, ya. Dan kalau kita biasa gelisah, biasa bagaimana ini hujan, aku mau ke gereja, berdoa, ya, berimanlah, percaya bahwa Tuhan pasti menolong saya, Tuhan pasti melindungi rumah saya, Tuhan pasti menjaga keselamatan kita semua. Amin. Ya. Supaya apa? Kita tidak hanya sesaat saja untuk menikmati mungkin acara-acara besar, tetapi Tuhan mau dalam kesusahan pun kita harus datang menyembah Dia, kita mengikut Dia. Dia dapat ke dunia ini menderita, ya kan? Tidak mudah menderita, tapi itulah teladan yang Dia berikan bagi kita, bagi semua pelayan-pelayan Tuhan juga, ya. Jadi yang Tuhan kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, bahkan persekutuan dalam penderitaannya, di mana akan menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kalau kita masih hidup dalam kedagingan, saudara, firman Tuhan bilang surga bukan bagian saudara dan saya. Betul tak? Ya. Cemburu saja, marah saja, ya, tidak jujur saja, surga bukan bagian kita. Ya, betul tak? Marah kepada saudara saja, itu udah bukan bagian kita. Itu udah dosa, ya. Membenci, wah. Jadi itu perlu penderitaan memang bersama Yesus. Ikuti. Mungkin di hati kita ada kebencian, ya. Ada orang melukai kita, tapi belajar untuk seperti Yesus, supaya orang akan melihat bahwa ada Yesus hidup di dalam kehidupan kita. Amin. Bagaimana bisa orang diselamatkan kalau kita sendiri masih seperti di dunia ini? Ya, kita juga suka membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita membalas caci maki dan caci maki. Apa yang kita dapat? Apa orang akan melihat? Oh, di mana Yesusnya? Ya, nggak ada. Ya, perbedaan saya juga tidak merasa bangga, tapi saya puji Tuhan, ya. Waktu saya membagikan itu sedekah untuk fakir-fakir miskin, khususnya mereka yang di Citra, ada satu orang memasukkan, namanya Dain Saleh. Dia bilang, wah, semoga opah panjang umur supaya tidak kehilangan orang baik, tidak membedakan agama, ya tak, tetapi memberikan kasih itu, jangan. Dan kita harus seperti itu. Jangan bahwa kita mengasihi karena kita sesama, ya tak? Tapi mari kita mengasihi mereka, orang-orang yang belum menerima keselamatan itu, ya. Tadi pagi saja di grup kami ada lagi teman kami yang dipanggil Tuhan, ya. Jadi dalam waktu sebulan ini 2 anak perempuan. Kebetulan sebetulnya dia masih termasuk keluarga dari mama saya. Dan di sana di WA timbul macam-macam, saudara, karena memang terpecah 2 waktu itu, ya. Jadi ada yang memihak ke sana, ada yang memihak ke sini. Yang memihak ke sana bahkan marah, ya, dan putuskan HP-nya semua yang di sini, ya kan. Jadi mereka, ya itulah, kalau begini. Saya kasih firman Tuhan tentang kita ini semua saudara, ya kan. Kita ini harus
saling mengampuni, saling memaafkan. Ya. Kalau tidak, apa yang kita teladani? Ya. Akhirnya mereka terdiam semua. Ada komentar-komentar itu, komentarnya beralih kepada yang lain-lain, ya nak, nyanyian lah, apalah semuanya. Karena itulah tujuannya Tuhan, ya. Kita harus mengajar mereka mengikuti teladan Yesus, bahwa Yesus mengajar orang keselamatan. Saudara dan saya pun harus melakukan itu. Amin. Amin. Yang kedua, mengapa orang percaya sebagai hamba Allah kita harus menderita? Poin yang kedua, yang pertama ayat 2a, karena kehendak Allah. Coba buka Alkitab, baca 1 Petrus 4 ayat 19. 1 Petrus 4 ayat 19. Halo, 1, 2, 3. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik pada pencipta yang setia. Saya mohon kalau boleh kita belajar baca betul-betul firman Tuhan, ya. 1, 2, 3. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena Allah, amin. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Ya. Itulah kita harus menderita, betul enggak? Hujan, badai pun saudara harus melakukan itu. Ya. Tuhan saja menghadapi maut, tetapi dia harus melakukan itu. Ya. Itulah kehendak Allah, ya, bagi saudara dan saya semuanya. Ya. Kalau tidak, ngapain sih kita susah-susah? Ya enggak? Baik kita senang-senang seperti orang luar sana, ya, menikmati liburan minggu, ya, menikmati berkat-berkat, ya. Tapi kita harus datang bersama, berkumpul, memuji, menyembah Tuhan, ya enggak? Mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Ya. 2b, ya, karena namanya. Kisah 9 ayat 16, Kisah 9 ayat 6. Kita tahu semalah ini kisah, ya, bagaimana Rasul Paulus yang dulunya bernama Saulus, ya, dia harus menderita karena Tuhan panggil dia. Tolong kita baca Kisah 9 ayat 6. Tetapi bangunlah dan tinggal di dalam kota, di sana akan dikatakan kepada apa yang ada yang harus lakukan. Amin. Kita tahu Saulus itu hebat loh, banyak pengikutnya, orang takut sama dia, ya. Tetapi karena nama Tuhan mau dimuliakan lewat Saulus, maka dia diputahkan saat itu. Dia dipanggil Tuhan untuk menderita mengikuti Yesus, ya nggak enak kan, ya enggak? Orang biasa begitu, terus dia berbalik pasti dicaci maki, ya enggak? Sama-sama pengikutnya, bahkan dia akan mungkin mengkhianati teman, ya enggak? Tapi itulah kehendak Allah supaya namanya dimuliakan, ya. Akhirnya apa kita tahu? Saulus yang dulunya pembenci umat Tuhan, yang dulunya tidak suka bakal membunuh orang-orang yang mengasihi Tuhan, dia berbalik melayani Tuhan, ya. Dia menderita kan, ya. Tetapi Tuhan tetap menyertai dia, ya. Kita tahu semua bagaimana penyertaan Tuhan. Mereka mau dipenjarakan, mereka mau diapa, semua Tuhan tolong mereka, ya. Nah itulah, ya, karena nama Yesus. Yang 2C, ya, mengapa orang percaya atau sebagai hamba Allah kita harus menderita? 2C, yaitu karena Injil, saudara, ya. 2 Timotius 1 ayat 18.
2 Timotius 1 ayat 18. Ya, 1, 2, 3. Ada Tuhan memberikan rahmatnya kepadanya pada hari-harinya, betapa banyaknya pelayanan yang dia lakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Bukan main. Ya, karena Injil kita tahu dia melakukan itu semua untuk Injil. Saudara dan saya pun juga harus begitu, saudara, ya, supaya kita mengikut teladan Yesus. Saudara dan saya adalah terang dunia, ya, kelihatan. Ya, saudara harus seperti itu, ya, memberitakan Injil, bukan dengan membawa Injil barangkali tidak ke tempat-tempat orang, maka kita akan mungkin diusir, ya, nah. Tetapi lewat kehidupan saudara, ya, Injil itu diberitakan, ya. Dulunya Saulus penjahat, sekarang luar biasa. Dulunya Frans itu jahat sekali, ya. Sekarang Frans berubah karena Tuhan Yesus, ya. Amin. Itu yang harus lakukan, saudara. Menderita, nak menderita, ya saudara. Nak gampang, ya. Dulunya kalau kita dicaci maki, wah, emosi timbul, balas saja. Tetapi kita harus berubah, ya, karena penghakiman itu haknya Tuhan. Bahkan kita nggak boleh mendoakan orang supaya Tuhan hukum dia, tak, ya. Tapi Tuhan ampuni dia, selamatkan dia. Karena banyak hal yang saya ketemui dahulu, ya. Saya bertemu seorang teman, ya. Mereka itu dulu setengah mati, tapi sekarang diberkati Tuhan juga. Ya, saya tidak tahu Tuhan yang mungkin memberkati. Akhirnya mereka berebut harta, saudara, ya, sama saudara berebut harta. Lalu saya pernah ketemu mereka, dan mereka saling menuduh, ya, dia ini kurang ajar, ya, saya bilang ini kurang ajar, bersumpah loh, dia bersumpah, no. Pokoknya kalau kamu yang salah, ya, Tuhan akan hukum kau, buat kau bangkrut, buat kau menderita, akan mati. Wah. Jadi dia bilang sama saya, gimana Pak Pram? Cocok kan? Oh, saya bilang kita jangan marah, bos, ya. Kalau saya punya ajaran, itu Yesus tak gitu, ya. Justru kita harus mengampuni dia, mendoakan dia supaya Tuhan tolong dia, jamah juga dia. Karena apa? Penghakiman itu haknya Tuhan, bukan kita. Dia langsung berubah, saudara. Pucat dia, ya kan? Jadi saya terserah, tapi saya berdoa supaya saudara bisa melakukan. Saya kasih contoh. Kalau kau menjumpai saudaramu, kalau dia meninggal atau dia kecelakaan, saya rasa hatinya pasti tergores. Dia mulai berpikir, enggak juga. Nah, kejadian kedua, orang juga bertengkar soal harta. Kebetulan saya ada di tempatnya, dan itu yang satu dapat juga tempat itu yang saya sudah berikan firman Tuhan. Yang satu sebetulnya orang percaya, tapi dia nominasi lainnya. Dia bertengkar juga masalah harta. Datanglah saudaranya di tempat itu yang saya ada dengan teman ini. Dia bilang, kurang ajar, saya mau bunuh dia. Pokoknya tidak ada pengampunan. Dia kurang ajar, dia tidak jujur mengambil harta orang tua. Tidak ada pengampunan, pokoknya saya harus bunuh dia. Kemudian saya juga kenal. Saya bilang, Pak, dengan gimana? Duduk dulu baik-baik. Kenapa sih? Masalah apa? Oh, dia cerita masalah warisan, ya kan? Pembagian tidak adil. Bahkan dia menipu katanya. Waktu orang tuanya sakit, sudah nggak sadar,
dia suruh jempol tangannya. Jempol supaya warisan yang lebih banyak bagi dia. Ya, nah. Yang ini khususnya saudara laki-lakinya lebih sedikit lagi. Nah, sampai dia bilang tidak, pokoknya saya bunuh dia walaupun di pengadilan saya kalah atau menang. Wah, ya, saya jelaskan dia sabar saudaraku. Ya. Ingat di Tuhan, ya. Karena Tuhan itu Maha Pengasih, Pengampun, ya. Kalau harta, kita harus berpikir baik-baiklah. Harta itu sementara, ya. Tetapi kalau kita membunuh saudara, kira-kira bagaimana perasaan kita? Nomor satu, kita sudah di penjara, ya kan? Nomor dua, yang kita bunuh pasti akan kita sesali. Darah itu nggak bisa hilang, ya. Tapi dia bilang, bagaimana caranya kalau begitu? Ya sabar nanti, kalau harta itu kan, nah mungkin gampanglah kalau kamu berkati, ya nggak ada yang mustahil. Ya saya nggak tahu sampai sekarang bagaimana masalahnya, tapi mudah-mudahan saya doakan mereka supaya mereka bisa berdamai. Ya kan? Ini manusia, ya, kedagingan. Nah, kita pun harus begitu, ya kan? Menderita untuk mengampuni. Kalau ada mungkin orang tua tidak jujur, itu bagi kita, ya kita doakan supaya orang tua itu menjadi orang tua yang bagus, ya, yang memiliki kasih untuk tidak mengenal anaknya lebih dari apa yang lain itu, tapi membagikan semua itu sama, ya. Ini harus kita lakukan itu supaya di hidup kita itu ada Tuhan Yesus. Ya, poin yang kedua di ayat D adalah kita baca kembali 1 Petrus 3 ayat 14. 1 Petrus 3 ayat 14. Satu, dua, tiga. 1 Petrus 3 ayat 14. Tapi sekalipun kamu harus menderita dan juga karena kebenaran, kamu akan bahagia, sebab itu janganlah kamu takuti apa yang berkata nanti, dan janganlah gentar. Amin. Amin. Ini yang perlu kita teladani Yesus. Supaya apa? Kita boleh menjadi terang dan garam dunia. Ya. Kita boleh menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Ya. Ya. Pertanyaannya, mengapa orang-orang percaya sebagai hamba Allah kita harus menderita? Poin yang ketiga, untuk mencapai kedewasaan rohani. Ya. Ibrani 2 ayat 10. Ibrani pasal 2 ayat 10. Kita baca 1, 2, 3. Sebab memang sesuai dengan keadaan yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang membimbing mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, membagikan hidup kepada orang lain itu tidak mudah, saudara. Tapi itu harus kita lakukan. Ya. Di 1 Petrus 4 ayat 14 kita harus lakukan itu, membagikan hidup kita kepada orang lain. Ya. 1 Petrus 4 ayat 14 saya akan bacakan. Ya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yang dari roh Allah ada padamu. Ya. Tapi kita kan karena manusia berbeda, saudara. Ya. Kita maunya, yang penting tidak usah bagi kepada orang lain, kepada saya saja. Ya.
Saya selalu berkata kepada istri saya, tolong cucu-cucu itu, anak-anak diingatkan untuk beribadah, diingatkan walaupun hujan atau apa, kita jemput dia. Kalau bapak tidak bisa jemput, kita pergi jemput. Jangan kita seperti dia kan bisa, dia ada bapaknya bawa, dia kan bisa, dia ada ini. Ya itulah tugas kita, ya nak. Kalau mereka sudah terima Yesus, mereka sudah tahu, ya, mereka tidak perlu dipanggil ke datang. Tetapi masih banyak anak saya, ya, mereka belum terlalu dekat dengan Tuhan, sehingga mari kita membagikan hidup kita kepada mereka, ya, kita bawa mereka supaya mereka janji firman Tuhan itu digenapi, bahwa satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan, ya nak. Jangan kita egois, ya nak. Yang penting kita ada ke gereja, biarin dia. Siapa suruh nak mau bangun, siapa suruh nak mau begini, ya nak. Itu setiap hari Sabtu, maka hari Jumat saya sudah ingatkan istri saya, panggil mereka, ya. Kenapa? Saya senang juga. Mereka yang kecil itu ke rumah, walaupun sempit rumah, sampai tidur kasihan di luar karena kamarnya kecil. Saya bahagia. Kenapa? Saya bahkan memberikan mereka biasa yang kesukaannya kalau mereka bermalam. Kenapa? Supaya mereka bisa beribadah, mereka bisa kenal Tuhan, mereka bisa tahu, oh Tuhan itu baik ternyata, ya kan? Kalau kita biarkan dia, kasihan, ya. Dari kita harus membagikan hidup kita kepada orang lain, ya, yang belum kenal Tuhan, ya. Saudara pun demikian, Tuhan mau, ya kan, memberitakan firman Tuhan itu lewat kehidupan saudara, sehingga kita meneladani hidup Kristus, ya. Jangan kita egois, ya. Jangan kita mementingkan diri kita sendiri. Mari kita beritakan firman itu, ya, bagi dunia sampai ke ujung-ujung dunia. Sebab itu Tuhan berkata, jadikanlah semua suku bangsa itu muridku, ya enggak. Beritakanlah firman, baik itu baik ataupun tidak, ya. Jadi jangan kita egois, ya. Kenapa? Karena sebagai karunia yang indah, ya. 1 Petrus 2 ayat 19 itu sebagai satu karunia yang indah bagi kita, ya. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Inilah teladan yang Yesus berikan kepada kita. Dia datang ke dunia ini, semua dia lakukan itu untuk saya dan saudara, supaya kita juga mengikuti dia. Kita jangan bilang kita mengikut Yesus, kita murid Yesus, tidak ikut Yesus, tetapi kita berlawan Allah, saudara. Ya. Semakin kita sejajar, itu tetap kita jalan. Tetapi kita melenceng sedikit, maka semakin jauh, semakin jauh, ya. Berarti kita akan bersebelahan, kita tidak akan ketemu Yesus, ya. Tetapi kalau kita tetap berjalan bersama dia, maka sampai dimanapun di ujung bumi kita tetap berdampingan. Tetapi kalau kita melenceng sedikit, maka tidak akan ketemu dengan dia. Oleh sebab itu, peliharalah karunia itu, peliharalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Teladani Yesus, dia datang ke dunia ini, kita bersuka cita karena kita diselamatkan. Oleh sebab itu, saudara dan saya dipanggil juga untuk memberitakan keselamatan itu, kabar baik itu bagi keluarga, bagi siapa saja, ya, tetangga-tetangga, teman-teman kantor. Lewat kehidupan kita berdoa, Tuhan menjamah mereka juga. Amin. Puji firman Tuhan. Ini saya sampaikan, tidak terlalu banyak saya sampaikan, soalnya sebetulnya saya sibuk sekali berapa hari kena banjir di rumah, saudara, ya. Sampai Mama bilang, nanti Bapak bawa firman sudah siap tak? Firman Tuhannya, hari itu saya kemana, ya? Kalau tidak salah, terus di mana dengan Ibu
mau kecekalan ya mungkin, mau diurus pajaknya anak-anak ya. Tetapi Wawan tanya, tapi Tuhan ingatkan saya, ya firman Tuhan ini temanya itu mengikut teladan Yesus. Lalu saya pulang hari Jumat malam masih tidak terlalu sehat. Hari Sabtu pagi ya Tuhan ingatkan saya di firman Tuhan ya, sehingga boleh saya beritakan untuk kita semua supaya kita harus mengikut teladan Yesus. Ini firman Tuhan, puji Tuhan. Saya undang pelayan-pelayan Tuhan maju. Ini kerinduan kami Tuhan, bahwa emas dan perak dibandingkan Engkau lebih berharga bagi kami. Jadikan kami hamba-Mu yang setia, hamba-Mu yang taat dan mengasihi Engkau, bahkan meneladani hidup-Mu Tuhan. Berikan kami kemampuan Roh Kudus, sehingga kami boleh menuruti segala yang Kau lakukan, sehingga kami disebut anak-anak-Mu yang Kau kasih. Jadikan kami hamba-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan. Berkati benih firman itu, sehingga benih firman itu tidak kembali dengan sia-sia, tapi benih firman itu sudah tertanam, bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat di setiap umat-Mu yang Kau kasih. Yang hamba percaya mereka keluar dari tempat ini, mereka menjadi pendengar dan pelaku firman, dan nama-Mu dimuliakan di dalam kehidupan mereka, dan janji-janji firman-Mu digenapi bagi mereka. Maka berbahagia di bumi ini, terlebih di surga Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama-Mu. Hamba percaya tidak ada satupun umat-Mu yang Kau lewati. Semuanya Tuhan sudah berkati. Yang percaya diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang mulia untuk Tuhan Yesus. Terima kasih. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari saya mengundang hamba Tuhan yang bertugas untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian Ku masuk ruang Maha Kudus dengan hati yang tutup. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan
ada satupun yang dapat bertemu dengan Engkau, sebab Dia Allah yang kudus. Dan biarlah kekudusannya melingkupi kami semua, bahkan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkenan memberkati roti dan anggur ini, sehingga roti dan anggur ini bukan lagi roti yang anggur yang biasa, tetapi merupakan tubuh dan darah-Mu. Sehingga waktu umat-Mu bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, menjadi satu kesatuan di dalam hidup mereka. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, dan yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Kiranya Tuhan Yesus berkenan melayakkan kami untuk melayani perjamuan kudus. Perjamuan kudus dibagikan, kembali kita naikkan pujian kami. Dan mari kita angkat tubuh Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Kita merenungkan kebaikan Tuhan dan meminta pengampunan dosa. Sekiranya sampai detik ini masih ada yang kita lakukan melukai hatinya, saya persilahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan untuk mengakui di hadapan Tuhan, meminta pengampunan dosa sebelum tubuh dan darahnya saudara santap, sehingga tubuh Kristus itu semakin membesar di dalam kehidupan saudara, dan tubuh jasmani kita semakin kecil, bahkan darahnya menyucikan kita. Silahkan minta pengampunan kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persentuhan dengan tubuh Kristus? Amen. Mari kita sambut dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya
Mari kita mengangkat darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita sambut dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur, kita belajar, kita memuji, menyembah Tuhan karena kasih Allah sungguh besar dalam kehidupan kita. Mari naikkan syukur kita. Kasih aku sungguh telah terbukti. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, Engkau terlebih dahulu memilih kami. Biarlah kasih-Mu itu mengalir dan mengalir Bapa di dalam kehidupan umat-Mu, sehingga umat-Mu selalu bersyukur dan menyembah Engkau selama hidup mereka. Berkati tubuh dan darah-Mu Tuhan, menyucikan setiap umat-Mu, mengampuni setiap dosa kami, dan mengubah hidup kami menjadi serupa dan gambar-Mu, bahkan hidup dalam kekudusan, sehingga kami Tuhan menjadi terang dan garam dunia. Bahkan hamba percaya semua Tuhan sudah ubahkan, sudah ampuni dosa kami, bahkan sudah mengubahkan kehidupan kami. Yang percaya sudah disucikan, dikuduskan dan diampuni oleh tubuh dan darah Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Dan kita telah melaksanakan sakramen perjamuan Roh Kudus. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Jemaat Tuhan boleh mempersiapkannya.
meninggalkan beberapa pengumuman. Pertama-tama, terima kasih atas pelayanannya Bapak Pendeta Frans Joseph untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, dan juga sakramen perjamuan kudus, dan juga kehadiran Bapak Ibu jemaat Tuhan hari ini. Terima kasih untuk kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ibadah sekolah minggu dan remaja setiap minggu sore pukul 4 sore via Google Meet. Nanti linknya akan di-share di grup sekolah minggu dan juga grup jemaat Tuhan. Dan kembali beribadah di tempat ini minggu depan pukul 10 pagi, dan kita akan dilayani oleh hambanya Ibu Evangelis Meske. Dan Bapak Ibu jemaat Tuhan, minggu depan setelah ibadah kita selesai, kita akan ada perayaan Natal untuk sekolah minggu dan remaja. Jadi mohon untuk perhatian dari Bapak Ibu jemaat Tuhan semuanya yang mempunyai anak-anak ataukah ya kemenakan keluarga lainnya, bisa diajak bersama minggu depan pukul 12.30 seperti itu di tempat ini, Hotel Senturi, dan akan dilayani oleh saya sendiri. Oke, sekian pengumuman. Untuk hari ini kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan kepada Ibu Pendeta Lince Masih pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, di minggu kedua bulan Desember ini yang merupakan bulan terakhir di tahun 2021 ini, kami bersyukur Tuhan membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Kami percaya lautan Tuhan terus terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami hari lepas hari diperbaharui. Semakin cinta Tuhan, semakin dekatkan diri, dan semakin menjauh dari kejahatan dan keinginan dunia yang membawa menyeret kami tidak masuk dalam kerajaan surga. Sebab itu mampukan kami ya Tuhan, umat-Mu GBI Anugerah di tempat ini sungguh-sungguh mengenal Engkau secara pribadi, lewat hubungan pribadi kami dengan Engkau, bergaul karib dengan Engkau, punya hubungan yang senantiasa erat dengan Engkau ya Tuhan. Jangan lepaskan kami, jangan tinggalkan kami, karena kami tahu Tuhan, hidup kami sia-sia tanpa Engkau ya Tuhan. Berkatilah firman-Mu hari ini, berkatilah Bapak Gembala yang memberitakan firman-Mu, yang membawa kami di dalam perenungan firman Tuhan, membawa kami masuk di dalam tubuh dan darah perjamuan kudus. Berkati kehidupannya, berkati juga pelayanannya, berkati juga keluarganya, berkati juga apa yang dikerjakannya. Tuhan Yesus senantiasa membuatnya senantiasa selalu berhasil. Anak dan cucu semua juga diberkati Tuhan, dan semua apa yang mereka lakukan untuk mempermuliakan Tuhan, Tuhan akan campur tangan, Tuhan membela, dan Tuhan melindungi anak-anak-Mu dimanapun mereka akan berada. Berkati jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan Yesus, yang datang dengan berbagai macam pergumulan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Mereka beraktivitas, Tuhan memberkati, dan biarlah Tuhan Yesus apa yang mereka lakukan benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati keluarga lepas keluarga, anak-anak mereka Tuhan, takut akan Tuhan, punya masa depan yang penuh harapan. Yang sakit kami percaya sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan dengan pengharapan dari Kristus. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk Natal, anak sekolah minggu, bahkan remaja minggu depan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati hamba-Mu Resa yang melayani Tuhan pun juga mengurapinya, supaya anak-anak ini Tuhan Yesus, mereka menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Dan dari sejak ini Tuhan, mereka cinta Tuhan sampai masa usia mereka lanjut Tuhan, benar-benar menjadi orang yang ditakwakan Tuhan. Bapak Surgawi, kegiatan-kegiatan di tempat ini pun juga Tuhan berkati. Natal tanggal 25 Desember, bahkan juga ibadah-ibadah raya Tuhan memberkati. Ibadah sekolah minggu setiap hari minggu jam 4 sore Tuhan pun juga berkati. Terima kasih Tuhan, segala keuangan kami Tuhan Yesus, Engkau juga membukakan tiga langit untuk mencurahkan berkat-Mu, mencukupi semua kebutuhan kami di tempat ini. Semua kegiatan-kegiatan kami yang membutuhkan biaya, kami percaya Allah Jumpa Cire sanggup menyediakan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa seluruh pekerja yang ada, bila mereka tidak takut menghadapi dunia yang penuh goncangan, tapi mereka selalu berpegang teguh kepada janji Allah, karena janji Allah adalah janji yang amin. Kami percaya kepastian dari Engkau yang mencapai depan kami sungguh-sungguh terjadi.
Terima kasih, berdoa Kota Makassar, di mana Kota Makassar ini Tuhan, Kau melihat Tuhan Yesus kondisi cuaca yang buruk, tetapi kami akan percaya Tuhan Yesus, kami tidak takut dan gentar menghadapi situasi ini, tetapi kami percaya Engkau adalah landasan hidup kami, benteng hidup kami. Jemaat yang tidak hadir hari ini Tuhan berkati, bila mereka senantiasa juga tetap ada dalam hadirat-Mu, mereka tetap bersekutu, peliharakan dalam tangan kasih-Mu, sehingga minggu depan mereka boleh beribadah bersama-sama kami. Bangsa kami Indonesia, Tuhan berkati, lawan bangsa kami, curahkan kuasa pertobatan, bahkan pulihkan ekonomi di bangsa kami, perkara persoalan yang terjadi di bangsa kami, pemerintah kami, Tuhan membela pencampur tangan. Jangan biarkan mereka senantiasa mengikuti keinginan dan kehidupan mereka sendiri, tapi biarlah mereka melakukan tugas dan jawab mereka sesuai dengan hikmat dan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, Presiden Jokowi bersama Amin Baru, kami percaya Tuhan berkati mereka, kepemimpinan yang dibawa mereka sungguh-sungguh adalah kepemimpinan dari Engkau sendiri. Terima kasih, pulihkan bangsa kami dari COVID-19, bahkan pulihkan dan pulihkan menghadapi tahun depan yang menjadi rahasia kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memegang kendali bangsa kami, memegang kendali rakyat kami, masyarakat kami, termasuk kami yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati persembahan umat-Mu, Tuhan tolong berkati Tuhan. Apa yang kami berikan, kami percaya kami tidak berkekurangan, dan kami semakin melihat bahwa kami kehidupan senantiasa berkelimpah dalam tangan Tuhan. Berkati hamba-Mu yang melayani hari ini, Tuhan, urapan-Mu mengalir atas hidup mereka. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, tempat ini Tuhan, Kau berkati kuduskan, sehingga orang yang masuk mendapat rawatan Tuhan. Ada rancangan-Mu bagi orang-orang yang ada di tempat itu Tuhan, yang dinam, bahkan yang menjaga, bahkan yang punya Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, segala pujian hormat hanya bagi-Mu, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Saudara semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Bapa, inilah kerinduan kami umat. Datanglah kerajaan-Mu
Jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, sehingga kami selalu boleh menikmati kasih-Mu, anugerah-Mu. Kami boleh bertemu dengan Engkau, sebab kami tahu Tuhan, tanpa kekudusan kami tak dapat bertemu dengan Engkau. Nah, biarlah kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pagi siang hari ini. Kami sudah boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji menyembah Engkau. Percaya Tuhan, Kau ada bersama dengan kami. Kau sudah memberkati setiap kami lewat pujian kami, bahkan lewat firman-Mu kami diberkati, sehingga kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, dan janji-janji firman-Mu digenapi dalam kehidupan setiap kami. Sebab itu izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat iman percaya-Mu dengan mengangkat kedua belah tangan-Mu di hadapannya untuk menerima berkat-Nya. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah keluar masuk-Mu, dibiarkan musuh-Mu di berperang melawan Kau, pukul kahak oleh-Mu, dan apa yang sedang Kau kerjakan Tuhan berkati, sehingga Kau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.